Kemudian nanti tinggal buka Scopus supaya bisa memanfaatkan fitur Scopus yang lebih lengkap. Tapi kalau di dalam UI ada kemungkinan bisa langsung ya kalau selama sudah login ke SSO. Oke. Kalau dokumen di sini kan di Scopus sendiri ada beberapa menu yang bisa digunakan. Mungkin yang sering kita pakai yang dokumen ya karena kita mungkin mencari dengan menggunakan keywords tertentu, entah itu nanti diambil dari abstrak ataupun dari judul, atau misalkan kita mau mencari jurnal itu biasanya kita pakai yang source title, termasuk juga di dalamnya kita mau tahu dia itu persentilnya atau misalnya Q1, Q2, Q3, Q4-nya itu ada di mana di jurnal tersebut misalnya gitu ya. Ada yang mungkin belum familiar mengenai itu? Belum? Oke, nah jadi sebenarnya kita bisa menggunakan yang Simago juga ya. Mungkin sudah ada yang familiar juga, tapi mungkin salah satu yang bisa digunakan juga adalah yang Scopus. Setahu saya dari informasi dari Bu Desi juga waktu itu yang Scopus relatif lebih update dibandingkan yang Simago. Ya. Nah, jadi misalnya saya coba yang apa nih misalnya nama jurnalnya. Ada yang punya ide nama jurnal? Halo Mbak, silakan. Apa? Oh, yang Business Strategy and Development ya. Business Strategy and pakai N ya. Oke. Kita bisa cari. Nanti dia akan muncul apa nama artikel-artikel yang dipublikasikan di sana. Kita bisa klik yang bagian source-nya ini supaya kita muncul ke halaman Scopus untuk jurnalnya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya tahun coverage dari publikasi di jurnal tersebut, itu dalam hal ini 2018 sampai 2025. Biasanya kalau jurnal yang sudah tidak lagi aktif di Scopus, itu nanti misalnya from to-nya itu misalnya 2023 gitu, atau 2022. Jadi kalau misalkan yang masih aktif biasanya ya 2025 atau mungkin yang terakhir masih di edisi 2024. Kemudian ada ya mungkin side score dan lain-lain ya. Yang sering kita lihat juga adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada persentilnya ya di sini. Oke. Jadi kan masing-masing jurnal biasanya punya beberapa bidang yang masuk dalam skopnya mereka begitu ya. Jadi misalkan ini untuk yang Business Strategy and Development ada Economics, kemudian ada Social Science, kemudian ada Business Management Accounting. Nah, kita bisa lihat Q-nya di sini itu dari persentilnya. Jadi kalau sudah 75 ke atas berarti dia masuk di kuartil yang paling atas, berarti Q1 gitu. Nah, jadi kalau misalkan dasar dari 50 sampai di bawah 75 berarti itu yang Q2. Kemudian di bawahnya lagi berarti dari 25 sampai di bawah 50 itu berarti Q3 dan yang paling bawah berarti Q4 seperti itu. Kalau di Simago kan kita bisa lihatnya langsung ya Q-nya berapa gitu ya berdasarkan warna kan biasanya. Kalau di sini kita bisa lihat dari persentilnya. Jadi kalau si jurnal ini di Economist itu 91 berarti masuk di Q1 seperti itu. Kemudian Social Science 86 berarti masih Q1. Business Management Development 69. Ini bukannya masuk Q1 ya? Masuk ya. 69 kan Q2 ya? Iya. Apa jangan-jangan turun lah? Apa jangan-jangan turun rankingnya? Emang nggak sampai 75 ya? Enggak. Di Simago juga kalau nggak salah yang si bisnis manajemen accounting itu kuning kan kalau nggak salah Q2 itu kan kalau hijau kan kita sih kalau kita soalin kan iya. Memang kuning, tapi di Simago juga dari dulu kuning ya? Oh. Oh, dianggapnya yang tertinggi, jadi nggak perlu dipisahkan sesuai bidangnya begitu ya? Oh, oke. Oh, diambil yang tertinggi dari berbagai macam bidang itu.
walaupun kita sebenarnya masuknya ke konten gitu. Iya, betul. Ya bisa jadi seperti yang mempermudah ya daripada kan. Betul, kita kan nggak milih ya, nggak milih masuk yang mana gitu. Ya. Kalau di FEB sendiri sih biasanya kalau untuk dosen gitu ya, dilihatnya yang penting dia punya cakupan accounting itu ya udah gitu. Nanti Q-nya ya mungkin bisa dilihat yang dari yang paling tinggi seperti yang disampaikan Mas Hanis tadi. Oke, nah nanti untuk jurnal-jurnal yang lainnya bisa juga dicoba. Misalkan ada teman-teman punya sudah punya paper, terus mau dikirimkan ke jurnal tertentu, bisa dicek lewat sini juga selain yang dari Simago. Kalau yang langsung Scopus biasanya relatif lebih update dibandingkan dengan yang Simago. Oke, nah kalau yang untuk menu dokumen sih itu biasanya yang sering dipakai ya di kita dari coverage-nya, kemudian bidangnya apa saja, dan kemudian masuknya Q berapa. Dalam hal ini kalau di Scopus kita bisa lihat dari data persentilnya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, nah menu lainnya yang bisa kita gunakan adalah authors. Ada yang mungkin sudah familiar dengan ini, ya. Jadi kita bisa mencari artikel-artikel dari researcher atau scholar tertentu. Misalnya kita coba aja gitu ya, Bu Desi gitu misalnya, yang artikelnya sudah banyak. Jadi Bu Desi, oke. Atau kalau mau pakai ORCID atau keyword juga silakan ya, tapi mungkin kita bisa pakai yang lebih mudah, pakai nama. Oke, kita cari, klik aja nama beliau, nama Bu Desi di sini, kemudian nanti akan muncul berbagai macam artikel yang pernah beliau publikasikan. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman misalnya misalkan mau apa namanya mau minta Bu Desi jadi pembimbing misalnya begitu. Kemudian lihat track record beliau tuh risetnya tentang apa saja sih, misalnya apakah relevan dengan riset yang sedang mau diajukan dalam proposal atau bagaimana gitu. Begitu juga untuk dosen-dosen yang lain, misalkan Bu Silvi atau siapa lagi ya, Pak Tata atau siapa gitu ya, mungkin bisa juga di search seperti itu. Nah selain itu juga ini bisa jadi bahan informasi, jurnal-jurnal mana sih biasanya yang jadi target untuk publikasi dosen tersebut, termasuk juga mahasiswanya. Karena kan pasti ada beberapa ada sejumlah paper yang itu merupakan paper bersama dengan mahasiswa, misalnya mahasiswa PPIA gitu ya. Ini misalnya yang Mas Hambali waktu itu, ini berarti terkait ada dari PPIA gitu, S2, ada S3 juga misalnya. Jadi bisa juga menjadi referensi. Oh biasanya kalau masuk PPIA itu masukin jurnalnya. Kalau topik ini tuh biasanya ke jurnal apa ya? Siapa tahu bisa menjadi bahan acuan di situ. Oke. Nah, kalau untuk dalam konteks ini silahkan bisa digunakan untuk baik untuk mencari di lingkungan FEB maupun misalkan sudah tahu scholar tertentu, misalkan seperti yang minggu depan kita mau ikuti, mungkin sebagian ada yang Prof. Charles itu, kalau mau kepo dengan riset beliau silahkan bisa dicari juga di dalam Scopus. Nah, kalau untuk dalam konteks FEB, selain menggunakan Scopus, misalkan mau tahu dosen-dosen yang memungkinkan untuk menjadi pembimbing gitu ya dengan research interest-nya apa, itu teman-teman bisa masuk ke dalam website FEB, kemudian nanti ada di menu profil. Sebentar, tampilannya agak berbeda. Oh ini ya. Di menu di menu dosen, kemudian nanti ada profil yang ini sesuai abjad. Ini nanti kalau misalkan mau, sayangnya kalau di website yang sekarang itu masih belum ada fitur search ya, tapi mereka menyediakan fitur, jadi misalkan per departemen, atau misalnya kita sudah tahu nama-namanya, kita bisa pakai misalkan Bu Desi D, begitu.
Misalkan saya mau search yang semua dosen akuntansi, saya pilih akuntansi, kemudian nanti akan muncul dosen-dosennya. Dosen-dosennya, misalnya ini Bu, abaikan foto saya yang masih kurus. Misalnya ada Bu Ratna begitu ya, ada Bu Ratna di sini, kita lihat. Kemudian di sini kita ada, kalau di website ini tidak hanya untuk link Scopusnya, tapi juga ada link Google Scholar dan UI Scholar. Jadi kalau untuk artikel-artikel yang mungkin di luar artikel yang masuk dalam jurnal terindeks Scopus, itu bisa dilihat di sini gitu. Termasuk juga di dalamnya ada minat penelitiannya disebutkan, misalkan beliau menuliskan tata kelola dan akuntabilitas sektor publik. Jadi misalkan ada yang mau menulis tentang akuntansi syariah, misalnya mungkin ada beberapa dosen yang menyebutkan kalau research interest-nya adalah akuntansi syariah, itu misalnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi juga untuk mencari entah itu calon pembimbing atau misalkan untuk kolaborasi riset atau apapun itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Nah, kemudian ini ada dua menu yang saya juga baru coba-coba ya. Saya baru coba-coba, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah atau sering pakai, yang researcher discovery dengan yang Scopus AI ini. Ada yang mungkin sudah pernah pakai atau sudah sering pakai? Yang mana? Scopus AI sudah sering, oke. Kita coba yang researcher discovery dulu ya. Researcher discovery, jadi tadi saya coba-coba begitu ya. Jadi intinya itu misalnya kita punya satu topik atau area tertentu misalnya begitu ya. Misalkan tax compliance gitu. Kita bisa search dengan keyword tax compliance misalnya, nanti dia akan memunculkan nama-nama researcher yang melakukan penelitian atau yang punya paper terkait dengan tax compliance seperti itu. Dan kita coba ya tax compliance. Oke, dia akan memunculkan yang misalkan di sini yang paling atas ada ALMS sesuai, kalau tidak salah diurutkan sesuai dengan berapa jumlah dokumen yang terkait dengan keywords tersebut ya. Jadi di sini misalkan ada ALM dia punya 16, Kilcher ada 11 dan seterusnya. Kemudian nanti teman-teman bisa juga lihat ada paper apa saja sih yang terkait gitu. Ini saya nggak tahu sih sejak kapan, sepertinya dulu belum ada ya researcher discovery ini, atau ada yang mungkin saya juga belum lama, ya maksudnya baru gitu ya tahu ada si researcher discovery ini. Dan ini juga maksudnya menarik juga karena tadi misalkan saya pakai untuk search yang topik yang saya pakai untuk disertasi begitu ya, ada artikel-artikel yang dulu nggak ketemu gitu, maksudnya pada saat penulis ternyata oh, oke, lumayan gitu, bisa menjadi salah satu referensi juga. Nah, kemudian ada lagi yang Scopus AI. Gimana Mbak, udah sering pakai ya? Buat apa tuh biasanya? Kayak ada pertanyaan itu dia nyediain Pak, misalnya ada 3 pertanyaan tambahan, kalau kita mau 30 nanti dia sudah baru ngasih jawabannya. Oh iya. Tadi saya sih coba gitu ya, karena kan di sini dia pertanyaannya Anda mau tahu tentang apa begitu kan? Tadi saya coba sih misalkan apa what is the relationship between corruption and tax compliance misalnya gitu ya. Sebenarnya agak mirip dengan ChatGPT ya, maksudnya ChatGPT kita juga bisa melakukan hal yang sama. Cuma yang menarik juga adalah dia langsung menyebutkan referensinya dari mana begitu. Kalau ChatGPT kalau dengan prompt yang sama kan dia hanya menuliskan kata tanpa ada referensinya dari mana begitu ya. Nah, kalau di sini dia menariknya ada referensinya. Misalkan nih satu dia dari paper ini begitu. 2 dan seterusnya gitu. Lumayan kalau buat saya sih lumayan untuk brainstorming ide ya. Kadang kita nggak kepikiran ide tapi bingung dalam hal mengaitkan satu dengan yang lainnya begitu. Cuma memang nggak tahu juga nih apakah hasilnya itu memang sudah akurat
artinya penjelasannya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam paper yang dikutip di dalam penjelasannya si AI ini atau tidak. Nah, itu yang perlu dicek lagi gitu. Cuma menurut saya menarik juga karena di sini apalagi sudah menunjukkan referensi, jadi paling tidak kita tahu kita ada paper-paper tertentu yang kita bisa baca untuk topik kita begitu. Ya karena waktu itu Bu Desi juga menyampaikan ada Scopus AI gitu. Saya malah nggak baru tahu gitu. Ada Scopus AI, itu saya coba lihat, oh ternyata seperti itu cara kerjanya. Sebenarnya dia juga betul tadi mungkin disampaikan oleh Mbak, saya lupa, Sukma ya, bisa pakai keywords juga ya di sini ya. Dia ada keyword seperti ini, kemudian bisa pakai kata apa pertanyaan-pertanyaan. Kalau mau menanyakan lebih lanjut juga dia mempunyai fiturnya, jadi ask a follow up question misalkan. Itu juga ada fiturnya di situ. Ya siapa tahu mau iseng-iseng punya topik apa gitu atau mau lagi menyusun proposal tapi bingung mengaitkan satu sama lain, mungkin bisa cari informasi di sini supaya dapat tambahan ide begitu ya. Asalkan tidak kemudian kita benar-benar salin gitu ya, tapi memfasilitasi kita pada saat melakukan brainstorming atau penulisan itu masih dipersilakan. Oke, saya rasa itu sih yang mau saya share hari ini. Ya sekitar 20 menit, 15 menitan gitu ya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman yang offline maupun yang online terkait yang tadi saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait hal lain, entah itu akademik, paper, atau apapun, juga dipersilakan. Kan kalau ya langsung ada referensinya ya. Iya betul. Iya, referensinya gitu kan. Itu nggak semuanya itu berbentuk jurnal ya, ada juga yang harus ini yang indeks Scopus ya. Yang di sini. Ya kayaknya di sini apapun selama dia ada di dalam database-nya Scopus ya sepertinya ya. Termasuk misalkan book chapter atau apapun yang kita belum tentu bisa akses, bisa jadi bisa dimasukkan juga. Iya sih, yang ya waktu saya coba juga, menariknya dia langsung menyebutkan referensi gitu ya. Jadi tanpa prompt tambahan sudah memunculkan referensinya gitu. Jadi kita bisa langsung ngecek, dia menuliskan kata itu dari paper yang mana gitu. Jauh banget nggak zoom kayak gitu dah. Iya. Oh, ini anak malam ini. Dari teman-teman online apa ada yang mau ditanyakan? Ustaz, agak. Dan teman-teman yang online kalau ada yang mau didiskusikan di luar yang saya sampaikan juga silakan. Teman-teman yang di sini juga boleh kalau mau ada tanya sesuatu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Oh iya, silakan Mbak. Ini kan peraturan ya, kalau saya kita kan kadang-kadang kebaca. Detail-detailnya ya. Memang kalau memungkinkan memang diparafrase ya, cuma memang kadang ada beberapa kalimat-kalimat yang kita agak kesulitan ya untuk parafrase ya. Sebenarnya kalau memang tidak memungkinkan untuk parafrase ya paling aman kita pakai tanda kutip, apa sih istilahnya, kutipan langsung ya. Maksudnya yang dikutip yang kutip dua itu di situ. Sebagai penanda bahwa memang kita benar-benar kutip kata per kata untuk dalam konteks peraturan tersebut. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena kadang kan memang kita juga kesulitan untuk referensi ya, untuk melakukan parafrase, atau memang
kita juga ingin menunjukkan ini loh, memang sumbernya kata per katanya itu menyampaikan demikian. Kadang selain peraturan kan kadang kita juga ingin menunjukkan definisi tertentu yang disampaikan oleh scholar tertentu begitu ya, dan kita ingin menampilkannya tuh kata per kata, dan itu ya memang harus pakai si tanda kutip itu gitu. Kalau dari saya sih gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan juga apa terkait dengan kira-kira yang bisa dilakukan apa. Kalau dari saya sih itu, yang pertama pasti parafrase ya sebisa mungkin. Tapi kadang memang kesulitan atau kita memang mau menunjukkan apa adanya, ya kita pakai tanda kutip itu. Walaupun memang kalau tanda kutip pun di dalam Turnitin kadang tetap kebaca sebagai kesamaan ya. Cuma paling tidak dengan kita sudah menandakan, sudah membuat tanda dengan tanda kutip itu, ya memang, oh ini memang ada kutipannya secara langsung kata per katanya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, untuk yang persentil, Mbak Stefani, saya lewat ini aja ya, lewat saya sampaikan kembali aja ya, untuk yang persentil. Bentar, saya kembali ke ini, di menu yang documents. Oke, untuk kita bisa tahu, kita bisa search within-nya yang source title, itu maksudnya adalah nama jurnalnya. Jadi misalkan tadi kita coba untuk jurnal yang Business Strategy and Development, jadi kita bisa search aja nama jurnal yang mau kita coba lihat, kemudian kita klik search. Oke, kemudian dari sini nanti akan muncul paper-papernya yang publish di dalam jurnal tersebut. Kita bisa klik saja yang source-nya ini. Jadi kita klik source yang di kolom source. Di situ kita bisa muncul halaman jurnal di dalam Scopus-nya. Oke, di bagian bawah itu ada persentil ya. Nah, kita bisa lihat untuk masing-masing bidang. Jadi misalkan di sini untuk bidang ekonomis di jurnal tersebut itu masuknya 91. Jadi kalau 75 ke atas itu masuknya Q1, kemudian kalau 50 sampai 74 berarti dia Q2, kemudian untuk 25 sampai 49 berarti Q3, dan yang di bawahnya berarti adalah Q4. Begitu cara membacanya. Untuk bidang lain juga seperti itu, cuma memang tadi seperti yang didiskusikan, kalau ada perbedaan, misalkan di sini untuk ekonomis dia Q1, tapi untuk bisnis accounting itu dia Q2, biasanya yang digunakan adalah yang paling tinggi untuk Q-nya itu. Ya, begitu, betul, sesuai yang ada di chat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Ambil salah satu variabelnya budaya nasional. Nah, semua mengacu kepada Grade of State. Oke, ya. Itu kan ada 3 versi ya Pak, yang tahun 2000 sama 2010. Nah, yang pada state awalnya, si state-nya bilang ada 4 dimensi untuk budaya nasional. Tapi di 2010 ada 6 dimensi, tambah 2. Kalau misalnya di penelitian semua pakainya 4 dimensi aja, tapi untuk angkanya semua pakai angka terbarunya yang di 2010, itu boleh nggak ya? Yang skor dari website-nya itu ya? Iya. Oh, tapi di yang 2010 dia ada menjelaskan memang scoring yang menggunakan 6 aspek atau bagaimana? Maksudnya scoring yang di 2010 itu memang didasarkan dari 6 aspek dan bukan 4 aspek atau bagaimana? 6 aspek. Jadi nambah 2 aspek. Yang awalnya tuh kayak cuma core distance, uncertainty evidence, sama maskulin, sama individual. Tapi nambah jadi long term orientation, sama ada satu lagi gitu Pak. Itu alasannya Mbak Sukma nggak masukin yang 2 itu kenapa? Sebenarnya itu kan kayak bermoderasi ya Pak. Udah masuk ke pembimbing juga, kata pembimbing nggak usah diambil tantangannya. Pembimbing suruh ambil 3.
Cuman di buku awalnya si Hofstede itu ada 4, jadi semua mau ambil 4 gitu. Saya sih nggak secara detail tahu ya, maksudnya scoring yang digunakan Hofstede itu basisnya seperti apa ya. Apa dia ada skor per aspek atau hanya total skor sih? Saya nggak tahu malah. Dia total skor per negara, kayaknya kalau di si Amerika berapa negaranya skornya, dia rentang 1 sampai 100 Pak. Tapi tidak ada informasi mengenai masing-masing aspeknya begitu ya? Ada Pak di bukunya. Nggak, maksudnya untuk skor tersebut misalkan ada berapa yang dari aspek A, berapa dari aspek B begitu? Nggak ada. Hanya total untuk per negara saja. Ada Pak, untuk ke-6-6-nya ada scoringnya semua secara rinci. Oh, Makanya mau nanya dulu bisa nggak kayak gitu, atau baiknya pakai ke-6-6-nya gitu. Karena kalau dari pembimbing saya pakai 3 aja semua gitu. nah kalau seperti itu, apakah kemudian scoringnya yang dipakai hanya sebagian? Kayak misalnya kalau yang skor ESG gitu ya, misalnya ya, skor ESG kan ada yang masing-masingnya kan untuk environment apa, sosial apa, governance apa begitu kan. Dan kadang kita kan memang nggak pakai semua total skor dari ESG-nya itu begitu kan. Nah, apakah kemudian yang Hofstede ini bisa juga dilakukan seperti itu atau enggak? Jadi misalnya Mbak Sukma mau pakai 4 aspek. Jadi kalau memang ada skor masing-masing aspek, walaupun itu asalnya itu 6 skor, 6 aspek, tapi hanya diambil 4, jadi scoringnya itu dari 4 itu bisa nggak sih? Bisa didapat data seperti itu? Datanya udah Per aspek. gitu Pak, nggak di scoring total gitu, enggak. Jadi per aspek sendiri. Aspek A ada, aspek B ada, aspek B. Kalau buat saya sih itu lebih representatif ya datanya ya dibandingkan menggunakan ke-6-6-nya ya, karena kalau Mbak Sukma memang mau menggunakan yang 4 aspek saja dalam teorinya menurut saya, karena kalau saya sih mikirnya ya, ketika kita menggunakan scoring tersebut, kan scoring itu kan kita harus tahu representasinya itu isinya apa saja gitu, menggambarkan apa saja kan. Nah, kalau misalkan teorinya Mbak Sukma hanya menggunakan 4 aspek, tapi kemudian scoringnya ternyata ada 6 aspek, yang 2 aspeknya jadinya nggak tergambarkan, nggak muncul di dalam penelitian kan sebenarnya gitu. Menurut saya sih seperti itu ya, jadinya nggak match dengan teori yang digunakan. Menurut saya. Tapi kalau misalnya membimbing Mbak Sukma menyampaikan pakai total saja, ya ikuti saja. Gimana? Kalau mungkin dari teman-teman yang ada yang pernah pakai scoringnya Hofstede nggak? Mas Anies silakan. Jadi Hofstede itu kan pengembangan ya dari 4, 5, jadi. Kemudian, saya juga ada masukan yang sama dari peneliti, tidak menggunakan semua dimensi, karena tidak semua dimensi itu terlalu nyambung dengan akuntansi. Nah, tugas kita adalah mencari referensi yang bisa mengatakan bahwa dimensi itu lebih relevan. Dimensi itu yang paling relevan itu kita gunakan dalam konteks kita nanti. Caranya di mana? Caranya dalam literatur review. Di dalam literatur review itu akan ketahuan dimensi apa sih yang akan lebih banyak digunakan. Nah, salah satu yang saya temukan setelah mengeksplor lebih lanjut itu ada namanya modelnya Minkoff dan Kasa. Saya promosi di mana? Mau share paper? Itu paper atau apa? Paper. Oh, Nah, coba jadi ditarik. dia itu melakukan penelitian ulang terhadap dimensi Hofstede. Nah, Mana tulisan Minkoff? Dari Minkoff dan Kasa. Jadi Minkoff dan Kasa. Oh, Minkoff. Nah, menurut Minkoff dan Kasa gitu. Nah, tapi itu satu hal. Tapi kalau mau melihatnya dari perspektif lain itu bisa. Jadi eksplor penelitian akuntansi, lihat dari ke-6 dimensi itu mana yang paling sering digunakan. Jadi nggak yakin teman-temannya ya. Jadi kayak indulgence gitu tuh karena dia baru muncul akhir-akhir itu dia nggak terlalu banyak. Dan
memang yang lebih banyak diteliti itu memang individualisme. Iya. Mungkin kalau pembimbing yang menyarankan 3 ya, kalau ini kan jadinya cuma 2. Jadinya cuma 2. Ini papernya betul yang ini. Dia menyimpulkan cuma 2 setelah dia teliti bolak-balik, ternyata dimensi objektif itu cuma 2 yang punya konsekuensi terhadap sesuatu dan ukuran itu relatif independen terhadap yang lain. Jadi tidak berkorelasi dengan ukuran yang lain. Jadi dia mempunyai power distance itu sebenarnya sama individualisme ternyata highly correlated. Iya benar, power distance sama individualism. Dia bilang bahwa sebenarnya power distance bukan dimensi yang berbeda diri sendiri kalau nggak menjadi maksudnya ada 2. Ini yang 2022 ini udah ada skornya, yang 2017 proses sendiri itu yang kritik-kritik. Itu kalau mau pakai Minkoff ya, itu pendekatan yang lain bisa pakai coba ekspor aja pendekat sebelumnya. Kan banyak banget tuh penelitian yang menggunakan apa namanya offset dalam konteks adaptasi. Nah, coba ekspor dimensi apa yang ini banyak karena tidak semua apa namanya kayak maskulin. Itu kayaknya nggak terlalu. Duluan sendiri itu nggak terlalu. Mungkin kalau nanti mau start dari Minkoff nggak bisa, atau mau start dari pendekatan yang Tapi berarti kalau seperti itu untuk datanya yang tadi ditanyakan oleh Mbak Sukma juga ya, berarti tergantung dimensi yang dipakai dan itu datanya yang memang benar-benar jadi nggak semua dimensi skor dari dimensinya juga dipakai gitu dalam data. Jadi kan dimensinya ada betul. Nah kalau misalkan kita pakai beda ya kita masukin kita putuskan untuk memilih individualism, orientation sama misalkan masculinity. Karena kita setelah diekspor mereka tidak ini yang 3 aspek itu saja. Jadi nggak semuanya begitu ya. Dan kritiknya Hofstede itu salah satunya kan datanya kalau saya tidak itu datanya terlalu updated itu karena udah ini diupdate itu 2010. Iya benar udah lumayan lama juga. Ya, ini tuh 2002 dia itu. Jadi dia mulai 2017 dari sekian negara, tambah lagi 2022 jadi 102 di sini. Ini kalau pakai Minkoff. Tapi mungkin kalau memang Minkoff ini belum banyak akan. Jadi kalaupun misalkan dipakai lebih dalam kata-kata menunjukkan aja dari berapa itu, misalkan dari 3 gitu ya, 2-nya diambil dari sini. Kenapa kok yang lain nggak dimasukin gitu? Karena dimensi objektif itu tinggal 2. Satunya nanti ya dipilihkan ya kira-kira di Minkoff 2017 itu ada yang kasih tahu dimensi apa yang sebetulnya masih bisa dipertimbangkan selain 2 ini. Ini kan tersisa 2 juga individualisme sama. Oke, terima kasih untuk sharingnya Mas Anies. Begitu. Ternyata ada yang menggunakan juga ya. Ya itu. Jadi ada manfaatnya ya writing body jadi bisa diskusi. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi, baik yang di online maupun offline, silakan. Misalnya terkait pengukuran tax avoidance yang consider berbagai macam kategori tax rate yang berbeda di tiap negara. Gimana? Maksudnya gimana ya? Tax avoidance itu Atau ya sebenarnya kan kita jadi ya sebenarnya yang sisanya itu ya kayak pengembangan kayak gitu kan ya Pak ya. Nah itu abnormal di sini atau TTA kasih segala macamnya gitu. Terus kan kemarin sempat dapat masukan dari proses itu mengonsider karena setiap negara itu kan punya tarif yang berbeda-beda. Nah itu coba gimana cara men-treatnya gitu. Kalau di Hanlon enhancement itu kan dan saya coba lihat di disertasi aplikasi yang lain dia pakai
Definisi yang lain-lain. Pak. Pakai apa ya? Tapi di paper referensi memang belum ada ya terkait dengan perbedaan rate itu antar negara. Masih pakai TR yang kayak Kayaknya juga ngajinya nggak tuh tahu kayak sih. Lanis, kayak kalau engagement itu ya, rata-rata kalau saya sih pakai Lanis itu masih kayak TR. Terus saya coba lihat ini apa namanya, coba baca-baca lagi itu kan, dan kebetulan itu dipakai ke ITR diferensial sih. ITR diferensial. Mas Anies pakar tax avoidance, silakan. Nggak tahu Dari mananya? avoidance juga. Yang kalau ini konsep nggak sama penguji atau dari misalkan yang tarif yang berbeda dari tiap negara itu kayak gimana? Ya, Jadi hanya itu saja. Sama ya. Justru kalau gue kata-kata ini, Oh, gitu. saya kira itu pakai model discretionary. Oh iya. Itu nggak ada masalah kalau Jadi kalau yang tidak kompleks. kalau sebenarnya kalau yang cara menanganinya itu yang pakai di ITR diferensial itu ya. Iya, karena kan ITR statutory-nya minus cash ITR. ya minus ITR yang kita pakai terserah mau pakai cash atau mau pakai kartu. Oh iya. Tapi kan sebetulnya idenya kan kalau kewajiban kita misalkan 22 kita itu kan dari kita. Ya, saya enggak begitu paham dengan berbagai macam pengaturan tax avoidance. Saya tidak update. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, udah 40 menit kurang lebih. Jadi kalau nanti masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh. Ya, baik itu yang online maupun yang offline. Tapi kalau misalkan belum ada, nanti kita bisa mulai untuk writing-nya. Silahkan mau nulis apapun, dipersilahkan.